pelan. Dramatis evakuasi jenazah balita di sumur sedalam 15 meter. Wapres tinjau MBG Merauke tekankan pemerataan Papua. Korlantas bekukan penggunaan sirine dan juga strobo. Menara Eiffel tampilkan pesan solidaritas Palestina. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Sangat baik, harus tetap semangat mengawali hari. Harus semangat baru ya untuk Indonesia maju pastinya. Dan pemirsa tentunya Presiden juga Tiara akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Betul sekali, Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama seorang siswi SMA tewas di tangan pria yang beristri merupakan kekasihnya sendiri di Kabupaten Lampung, Tengah Lampung. Pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang memaksa minta dibelikan iPhone. Sesosok mayat wanita ditemukan tewas dengan posisi mengambang di Sungai Galiang, Perkebunan Tebu, Kecamatan Terusan Unyai, Kabupaten Lampung, Tengah Lampung. Dari identifikasi polisi, mayat ini yakni seorang siswi SMA berinisial ADR, warga Kabupaten Lampung Timur, yang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak beberapa hari yang lalu. Berdasarkan penyelidikan, korban ternyata tewas dibunuh kekasihnya sendiri yang merupakan pria beristri berinisial SU 42 tahun yang kini telah diamankan oleh polisi. Dari pemeriksaan, pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang meminta dibelikan iPhone. Saat itu korban mengamuk kepada pelaku karena hanya diberikan uang 3 juta rupiah untuk membeli iPhone. Dan pelaku kesal kemudian memukul korban menggunakan kayu hingga tewas dan membuang jasad di sungai. Hasil keterangan yang kami kumpulkan, pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, spesial. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Pelaku hanya memberikan 3 juta. Dari hal tersebut, korban marah dan memukul pelaku. Pelaku yang merasa tidak terima memukul balik korban menggunakan tangan kosong, dan ketika menggunakan tangan kosong pelaku masih belum puas. Pelaku menggunakan kayu memukul korban hingga korban tidak sadar diri. Setelah korban tidak sadar diri, pelaku membawa korban dan membuang di lebung di areal perkebunan tebu milik PT GMP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, satu unit truk bermuatan gas LPG milik Pertamina terbalik di jalur Jogja kilometer 20 Wonosari pada Sabtu 20 September 2025. Dan peristiwa ini membuat sopir truk meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Karangsari, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul pada Sabtu 20 September 2025 pagi. Sebuah truk bermuatan gas LPG terbalik saat melintasi jalan menurun dengan kondisi tikungan tajam. Pengemudi truk Ismanto yang tak mampu menguasai kendaraan akhirnya terbalik dan terseret hingga 50 meter sebelum terhenti menabrak talut. Sang pengemudi yang merupakan warga Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul mengalami luka serius, namun nyawanya tak dapat tertolong dan meninggal saat dirawat di RSUD Wonosari. Sementara itu, kernet truk bernama Eka mengalami patah tulang dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Untuk kejadian terjadi karena laka tunggal. Habis itu kecelakaan ini disebabkan, untuk sementara masih kita dalami kejadian tersebut. Terus kecelakaan ini mengakibatkan pengemudi
meninggal dunia saat dirawat di RSUD Wonosari. Untuk truk yang bermuatan ini kan sangat berbahaya rekan-rekan, mohon izin. Jadi kita harus steril dari tempat itu, maka jalan kita tutup untuk sementara. Arus lalu lintas di jalur utama penghubung Yogyakarta-Wonosari ditutup sementara. Polisi menjaga lokasi hingga 1 km, mengingat muatan gas LPG yang berisiko meledak dan menimbulkan bahaya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah seorang bandar narkoba yang berada di kawasan Mangkubumi, Medan pada Sabtu 20 September 2025. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita lebih dari 600 butir pil ekstasi dan uang puluhan juta rupiah. Penggerebekan rumah bandar narkoba menyusul adanya laporan warga yang resah dengan praktek penggunaan narkoba di salah satu rumah kosong di lokasi penggerebekan. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang pengguna narkoba dan menyita sejumlah alat hisap narkoba di rumah kosong tersebut. Polisi kemudian mengidentifikasi keberadaan rumah bandar narkoba yang letaknya tak jauh dari lokasi penggerebekan. Usai polisi menemukan 1 paket sabu tercecer di depan pintu rumah tersebut. Polisi pun kemudian melakukan pendobrakan dan kemudian menemukan sejumlah narkoba beragam jenis. Terdapat sejumlah paket sabu berukuran besar, 10 butir pil H5, dan 606 butir pil ekstasi yang disimpan di sebuah lemari. Polisi juga menemukan uang tunai berjumlah 50 juta rupiah di antara tumpukan narkoba yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan menyebut rumah yang ditemukan narkoba berjumlah besar ini merupakan rumah yang dihuni sepasang suami istri. Keduanya diminta untuk menyerahkan diri karena dipastikan akan terus diburu hingga tertangkap. Karena diduga kuat merupakan bandar narkoba yang selama ini menjadi pemasok utama di kawasan Mangkubumi, Medan. Satu rumah yang di belakang saya ini, di depan pintu gerbangnya itu ada 1 poket sabu yang tercecer. Dari situ kita curiga bahwa tempat ini kecurigaan adalah pemiliknya merupakan bandar sabu. Sehingga di mana tadi ada pintunya tertutup, kita melakukan pendobrakan dan kita berhasil mendobrak dan masuk ke dalam. Polisi menduga Pak Sutri penghuni rumah kos terlibat sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Polisi memasang garis polisi di rumah kos yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi pada Minggu kemarin, 21 September 2025. Kejadian ini memicu kemacetan parah setelah sekelompok pemuda memblokade jalan utama dan memenuhi badan jalan sehingga membuat warga resah. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok pemuda memblokade satu jalur utama di Jalan Ahmad Yani untuk melakukan drag race ilegal. Kerumunan penonton yang didominasi pengendara motor ikut memenuhi separuh badan jalan, sehingga situasi semeraut dan membahayakan keselamatan publik. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana mengatakan, pihaknya segera melakukan penelusuran dan meningkatkan patroli. Nesan menegaskan aksi balap liar kerap terjadi pada jam rawan dini hari, dan pihaknya siap melakukan pembubaran massa bila aktivitas ini terulang. Nesan juga mengingatkan potensi tindak kriminalitas, mengingat sebagian pelaku diduga membawa senjata tajam. Untuk itu, pemerintah Kota Bekasi bersama polisi dan aparat terkait berkomitmen menindak tegas balap liar demi keamanan dan kenyamanan warga. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 pemuda ditangkap warga usai ketahuan mencoba mencuri motor milik seorang mahasiswi di Desa Bojong Indah, Parung Bogor pada Minggu malam 21 September 2025. Aksi nekat keduanya dipergoki teman korban dan langsung dikejar warga hingga berhasil ditangkap. Aksi percobaan curanmor terjadi di depan sebuah rumah di Desa Bojong Indah, Parung Bogor pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. 2 pelaku berinisial A berusia 25 tahun dan AS berusia 26 tahun diduga hendak mengambil motor milik korban IAW, seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Aksi pelaku terungkap ketika teman korban berinisial R 21 tahun mendengar suara mencurigakan dan melihat salah satu pelaku berusaha membawa motor korban.
Saksi langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga sekitar. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga di dua lokasi berbeda, tak jauh dari TKP. Polsek Parung yang mendapat laporan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit motor dan kunci kontak motor. Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya jaringan lain yang terlibat dalam aksi curanmor ini. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemadaman api yang juga membakar lahan kering di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Dan pemadaman api dibantu oleh tim Satgas Darat dan Satgas Udara sejak Sabtu dan berhasil dipadamkan pada Minggu 21 September 2025. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar area tol Palembang Indralaya, Sumatera Selatan berhasil dipadamkan. Estimasi saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 200 hektar. Api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan pada Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang dibantu oleh 5 regu Menggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI dan Polri. Diketahui kebakaran terdeteksi sejak Sabtu siang 20 September 2025, namun kemudian dilakukan pemadaman hingga Minggu 21 September 2025. Selain mengerahkan Satgas Darat, tim gabungan juga mengerahkan tim Satgas Udara dengan menggunakan 2 helikopter waterbombing. Walaupun api berhasil dipadamkan, namun pihaknya masih akan bersiaga di sekitar lokasi untuk mencegah kebakaran susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi. Peristiwa yang terjadi kemarin ini terekam oleh kamera pengawas. Kali ini sebuah sepeda motor raib digondol maling di sebuah rumah kos di Jalan Kepal Listrik Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Kepal Listrik Kebonjeruk, Jakarta Barat, raib digasak pelaku curanmor. Peristiwa tersebut baru diketahui salah satu penghuni kos saat temannya yang menjadi korban curanmor tersebut hendak pulang. Setelah menyadari motor temannya telah hilang, mereka segera meminta pemilik kos untuk memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut diketahui bahwa aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku berjumlah 2 orang, seorang pria dan seorang perempuan. Salah satu pelaku yang melakukan aksi pencurian adalah seorang pria, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Hanya dalam hitungan menit, mereka berhasil membobol kunci motor korban dan membawanya kabur. Jadi sebelumnya kan teman saya ke sini sekitar jam 8 kan, malam. Kita main di kosan, main sampai malam, dia nginep. Nah terus baru ketahuannya kehilangan itu waktu siang hari saat korban kan pengen pulang kan, dia lihat ternyata motornya udah nggak ada. Kita hubungin pemilik kos lah untuk dicek CCTV-nya, ternyata kejadiannya itu jam 3:30 pagi dicurinya. Sebelumnya itu mereka udah mantau atau bolak-balik belum nggak sih Bang di CCTV? Nah itu kan kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan kan, tapi awalnya 2 orang. Di situ ada 2 motor. Nah, dia mau ngambil motor yang di sebelahnya awalnya, tapi mungkin karena dikunci, jadi dia ngambilnya motor teman saya justru ya. Pasca kejadian, kasus curanmor ini langsung dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku dan motor yang hilang dapat ditemukan kembali. Kejadian ini menambah keresahan warga sekitar. Meskipun di lingkungan tersebut sudah dilengkapi dengan portal dan petugas keamanan, nyatanya aksi kejahatan masih bisa terjadi. Warga berharap ada peningkatan keamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, atap teras gedung KPT Brebes roboh saat sedang diperbaiki bersamaan dengan kegiatan lomba layang-layang pada Minggu siang 21 September 2025. Akibatnya 3 pekerja tertimpa puing konstruksi dan mengalami luka-luka, sementara proses evakuasi berlangsung lama karena tangan salah satu korban terjepit reruntuhan. Atap teras gedung KPT Brebes roboh saat sedang diperbaiki pada Minggu 21 September 2025, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Seorang pekerja bernama Zamroni mengatakan dirinya tengah melakukan pengelasan ketika terdengar suara keras. Tak lama kemudian atap ambruk dan menimpa 3 rekannya. Ia sempat berusaha menolong, namun tangan salah satu korban terjepit puing.
3 pekerja yang tertimpa langsung dievakuasi dengan kondisi luka dan dilarikan ke RSUD Brebes. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Sutaryono menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya bangunan, sekaligus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan keamanan para pegawai yang berkantor di gedung tersebut. Aura Desmita, redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang juga tenggelam di stasiun Pompa Waduk Sunter, Jakarta Utara ini berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Sabtu 20 September 2025. Korban yang diketahui bernama Denny Anugrah berusia 45 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang pria bernama Denny Anugrah yang tenggelam di Stadion Pompa Waduk berhasil dievakuasi dari kedalaman sekitar 4 meter dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Proses pencarian dimulai setelah korban dikabarkan tenggelam pada Sabtu dini hari. Adapun puluhan personil dilibatkan dalam operasi ini. Air yang keruh menjadi kendala karena membatasi jarak pandang tim penyelam dalam proses evakuasi. Setelah beberapa jam pencarian, tim rescue kantor SAR Jakarta berhasil menemukan korban. Namun sayangnya korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta, Ahmad Rizkiansyah menjelaskan, jasad langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga. Natania Astria, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Karanganyar, Jawa Tengah tewas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu yang panjang lantaran bibir sumur yang sempit. Tim gabungan dari BPBD Karanganyar, SAR, relawan, TNI dan Polri berusaha mengevakuasi tubuh bocah perempuan berusia 4 tahun dari sumur sedalam 15 meter di Desa Kuangsang Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu 20 September 2025 sore. Bibir sumur yang hanya berukuran 30 cm membuat tim gabungan kesulitan untuk mengevakuasi tubuh bocah malang ini. Agar bisa masuk ke dalam sumur, tim terpaksa membongkar bibir sumur yang sudah dicor untuk menjangkau tubuh si bocah. Dengan menggunakan teknik vertical rescue, petugas akhirnya bisa membawa naik tubuh balita tersebut dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jenazah Arazea kecil selanjutnya dibawa ke Puskesmas Jumapolo untuk dilakukan visum luar sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Untuk evakuasi, mendapat laporan untuk evakuasi laka sumur di Desa Dusun Pentil, Desa Brongkol, RT 2 RW 10 Desa Kuangsang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Kita mendapat laporan pukul 6.30. Kita bergegas dan menghubungi teman-teman untuk evakuasi sampai di lokasi pukul 6.45 menit. Dan kita sampai di lokasi kita mendapat kesusahan ataupun karena sumur keadaan tertutup. Karena sumur tertutup dengan cor dan ada lubang sekitar 30 cm dan kita kesusahan di situ, akhirnya kita bongkar dulu baru kita bisa untuk evakuasi. Kedalaman sumur sekitar 15 meter. Anak tersebut masuk di dalamnya dan untuk diameter sumur sekitar 1 meter. Balita bernama Arazea diketahui terperosok ke dalam sumur saat sang ibu mencarinya usai membuatkan susu. Korban ditemukan terperosok dan meninggal dunia di sumur belakang rumah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Ya, Festi dan juga pemirsa, semoga dengan pemberitaan tadi bisa menjadi pembelajaran dan juga warning bagi para orang tua ataupun orang dewasa yang memang memiliki anak-anak yang masih butuh pengawasan yang sangat tinggi. Apalagi kita tahu kalau anak-anak ini kan aktivitasnya sangat banyak dan kita juga aktif. Betul, sekali lagi aktif-aktifnya dan kita juga belum mengetahui apakah kemudian dari sisi pengawasan ataupun lingkungan bermainnya ini sudah aman atau belum. Dan tentu kita menyampaikan apresiasi juga kepada tim evakuasi yang telah melakukan evakuasi kalau misalnya dari pemberitaan tadi sehingga dari proses penyelamatan ini bisa berlangsung. Betul sekali. Dan tentu ini menjadi pembelajaran juga bagi orang tua, terlebih lagi bagi orang dewasa, bukan hanya yang mempunyai anak-anak melainkan juga yang mempunyai lansia mungkin di rumahnya.
Dan kalau kita lihat memang pemberitaan ini sangat mengenaskan sekali ya, dan kita juga turut mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga dan juga terkait korban yang terdampak hingga akhirnya harus meninggal dunia dalam usia 4 tahun seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari pemberitaan ini, anak sekecil itu sepertinya sedang bermain tapi memang tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun tidak ada pengawasan yang ketat dari orang tua ataupun bisa dikatakan dengan kata lalai seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan hal seperti ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar jauh lebih berhati-hati lagi. Kita juga harus lebih aware lagi kepada lingkungan dan juga sekitar, karena ternyata kasus seperti ini tidak hanya terjadi kepada anak-anak yang berusia dini seperti itu, tapi juga terjadi kepada orang tua ataupun yang sudah berusia lansia. Kita melihat banyak sekali orang tua ataupun lansia-lansia juga tenggelam di sungai seperti itu. Dan ternyata kasus seperti ini tidak hanya terjadi saat ini, tapi juga sudah terus-terusan terjadi. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa jauh lebih berhati-hati lagi. Siapapun yang berdekatan di dekat sungai ataupun tetangga-tetangga yang melihat teman-temannya ataupun rekan tetangganya sendiri yang berada di sungai-sungai, di pinggir-pinggiran sungai ataupun di bibir sungai seperti itu, harus bisa lebih waspada lagi dan juga memberitahu ataupun memberikan peringatan agar kita nantinya bisa jauh lebih berhati-hati lagi. Dan semoga melalui pemberitaan ini tidak akan ada kasus serupa kembali terjadi, sehingga itu tentu menjadi harapan kita semua. Dan pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Garam Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Garam Merauke pada Selasa 16 September 2025 sebagai bagian dari agenda kerjanya di Provinsi Papua Selatan. Kunjungan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia, sekaligus memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah melalui program strategis MBG. Setibanya di lokasi sekitar pukul 10:40 WIB, Wapres disambut antusias oleh para siswa yang tengah menikmati makan siang bergizi. Ia menyapa siswa-siswi, mengunjungi ruang kelas, dan memberi semangat agar mereka terus giat belajar. Para guru mengungkapkan bahwa program MBG membawa dampak positif, anak-anak kini lebih fokus belajar karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi. Dalam keterangannya, Wapres menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Ia juga menyoroti peran penting MBG dalam mencetak generasi sehat dan kuat. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Merauke, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, dan Kepala SMP Negeri Gudang Garam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan resmi ke Papua Nugini pada Senin 15 September 2025. Wapres mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut. Mengemban tugas kenegaraan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan resmi ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin pagi 15 September 2025. Wapres Gibran hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini. Dalam kunjungan ini, Wapres juga membawa pesan khusus dari Presiden untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi Papua Nugini dan negara-negara Pasifik. Keberangkatan Wapres dan rombongan dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Bandara Internasional Jackson Port Moresby, Wapres disambut secara resmi oleh sejumlah pejabat tinggi Papua Nugini, termasuk Wakil Perdana Menteri Y.M. John Rosso, Menteri Luar Negeri Y.M. Justin Kachenko, serta jajaran diplomatik dari kedua negara. Selanjutnya, Wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini Y.M. James Marape. Pertemuan akan berlangsung di Melanesian House, kantor Perdana Menteri, sebagai bagian dari upaya mempererat kerjasama bilateral dan memperkuat peran diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melanjutkan kunjungan resmi ke Papua Nugini dengan bertemu diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI Port Moresby. Dan pertemuan ini bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memperkuat kerjasama bilateral Indonesia Papua Nugini. Setelah mengikuti rangkaian perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan agenda dengan bertemu masyarakat Indonesia di Kedutaan Besar RI Port Moresby pada Selasa 16 September 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mendorong keterlibatan aktif diaspora dan pelaku usaha dalam memperkuat hubungan Indonesia PNG, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 100 diaspora hadir dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Wapres mendengarkan langsung aspirasi dan masukan, termasuk dari Hidayat, seorang pengusaha yang telah 37 tahun menetap di PNG. Ia berharap kerjasama perdagangan antara kedua negara dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam hal ekspor-impor yang saling menguntungkan. Menanggapi hal itu, Wapres menyampaikan Presiden sebelumnya telah menandatangani beberapa MOU penting dengan Papua Nugini yang mencakup berbagai sektor strategis. Beberapa sudah berjalan dan sebagian masih dalam proses finalisasi. Pada saat Pak Presiden ke sini, sudah ada beberapa MOU yang disepakati, MOU cross-border movement, MOU terkait pertahanan, terkait oil and gas, terkait IT dan macam-macam. Ini ada yang sudah berjalan, ada yang lagi difinalisasi. Tapi harapannya Pak, warga Indonesia diaspora yang ada di sini bisa bekerja dengan baik. Yang sebagai pengusaha, ada yang di sektor konstruksi, ada tadi pilot, ada yang bertugas di KRI juga. Terima kasih Pak, sudah memberikan kontribusinya di hari kemerdekaan PNG ini. Dan yang jelas Pak, ini hubungan baik dengan PNG akan kami teruskan. Wapres menekankan pentingnya konektivitas lintas batas guna mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi. Ia juga menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dengan PM James Marape yang membahas tindak lanjut kerjasama bilateral. Usai acara, Wapres melanjutkan perjalanan ke Papua Selatan dan Papua, dilepas oleh jajaran pejabat tinggi PNG dan perwakilan Indonesia di Port Moresby. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini meninjau langsung Waduk Muara Nusa Dua, aliran Sungai Tukat Badung yang juga menjadi salah satu penyebab banjir besar di Pulau Bali. Dodi mengatakan evaluasi saat ini adalah terkait tumpukan sampah di waduk sehingga menyebabkan banjir di Bali. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendorong percepatan normalisasi Waduk Muara Nusa Dua di Sungai Badung sebagai langkah mitigasi banjir berulang di Provinsi Bali. Dodi menilai banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu bukan hanya akibat curah hujan tinggi dan air pasang, tetapi juga karena sedimentasi waduk yang kian menumpuk serta volume sampah yang besar di aliran sungai. Dengan begitu, Menteri PU sepakat mengeluarkan anggaran untuk menggeruk sedimentasi di Waduk Muara Nusa Dua. Nantinya proses tersebut akan didiskusikan bersama pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pembuangan sedimen agar tidak merusak lingkungan. Evaluasinya ini Mas, itu kan di belakang itu kan kelihatan tuh tumpukan sampah. Itu yang menyebabkan kemarin bencana banjir. Salah satu penyebabnya adalah itu, selain hujan lebat, terus pasang naik pada saat yang sama, semuanya pada saat yang sama, itu juga masalah besar. Dan mungkin Mas bisa lihat waduk ini kan, waduk Tukat ini sudah ketinggian airnya sudah sangat-sangat tinggi ya. Ini menunjukkan sedimentasinya sudah sangat-sangat tinggi, jadi ini harus dikeruk. Kalau ngeruk ini kan mungkin ratusan ribu kubik sedimennya. Satu hal yang mesti saya diskusikan dulu dengan para pemangku kepentingan di sini sebelum saya kerjakan yang harus saya kerjakan. Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dengan langkah bersama, Dodi optimistis risiko banjir di Bali dapat ditekan secara signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid menilai kreativitas mahasiswa di bidang game sangat penting bagi transformasi digital Indonesia. Dalam Game Tech Expo di MMTC Yogyakarta, Mutia mengapresiasi inovasi mahasiswa yang mendukung pengembangan industri game lokal.
Kreativitas mahasiswa di bidang game dinilai sebagai aset strategis dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Game Tech Expo di Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC Yogyakarta. Ia mengapresiasi karya-karya inovatif mahasiswa yang dinilainya mampu menjadi motor penggerak industri game lokal. Beragam karya ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari game digital, animasi, hingga konten hiburan berbasis teknologi. Beberapa di antaranya seperti animasi Jumbo dan Ikan Mas telah mendapat apresiasi di tingkat ASEAN dan dunia. Mutia menyoroti pentingnya membawa nilai budaya lokal ke dalam produk digital, seperti pada animasi Ikan Mas yang mengangkat tradisi Bali. Digital itu mencakup berbagai hal, jadi di antaranya tentu ekosistem yang baik dan sehat. Nah, games yang produktif, games yang baik itu memberikan tidak hanya keriaan tapi juga edukasi. Games-games yang tadi saya lihat semuanya memasukkan local wisdom, konten-konten lokal, kearifan lokal, seperti juga tadi animasi yang kita lihat yaitu animasi Ikan Mas juga bercerita tentang bagaimana budaya di Bali, bagaimana hubungan kekeluargaan yang erat dan sebagainya. Jadi saya amat meyakini transformasi digital itu juga cukup bergantung besar kepada karya-karya, diantaranya adalah karya melalui produk-produk games tanah air. Sehingga kalau kita kuatkan industri games tanah air, kita tidak diserang dalam tanda kutip oleh games-games dari mancanegara yang mungkin punya budaya yang berbeda dengan games-games lokal kita yang amat kreatif dan amat penuh dengan kearifan lokal. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri game nasional, pemerintah melalui Kementerian Komdigi menjalankan program Indonesia Game Developer Exchange. Program ini membuka akses bagi pengembang lokal untuk terhubung dengan pelaku industri global, memperluas peluang kolaborasi dan pemasaran produk game Indonesia ke pasar internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Bupati Bandung, Jawa Barat, ada Dadang Supriyatna secara resmi ataupun secara aktif memimpin dan juga mengawal percepatan operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kang Des menilai Desa Cikasungka menjadi desa pertama yang mampu mencerna dan mencermati arahan terkait koperasi dan BUMDes. Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara aktif memimpin dan mengawal percepatan operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadang Supriyatna yang akrab disapa Kang DS telah melakukan konsolidasi, mengalokasikan anggaran khusus, serta merekrut 31 pendamping untuk memastikan koperasi berjalan sehat dan profesional. Tujuan utamanya adalah membangkitkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis pada Minggu 21 September 2025. Menurut Kang DS, Desa Cikasungka sudah siap untuk melaunching. Dengan demikian, sudah ada 3 desa yang resmi menjalankan Koperasi Merah Putih. Kang DS menilai Desa Cikasungka menjadi desa pertama yang mampu mencerna dan mencermati arahan terkait koperasi dan BUMDes. Menurutnya, koperasi dan BUMDes harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia menambahkan keberhasilan Desa Cikasungka merupakan implementasi dari hasil rapat khusus bersama para kepala desa, BPD, serta pengurus koperasi dan BUMDes. Desa Cikasungka adalah yang pertama bisa mencermati apa yang pernah dikumpulkan pada waktu Perdapil kita kumpulkan. Tujuan koperasi dan BUMDes jangan sampai jadi persoalan. Koperasi dan BUMDes harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang lain masih berpikir di mana modalnya. Yang lain masih berpikir kumaha nyeun sistemna. Yang lain masih berpikir bagaimana rencana bisnis di masing-masing koperasi. Mudah-mudahan Pak Kades tetap bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dan insya Allah yakin rezeki mau ke mana. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gerai Koperasi Desa Merah Putih Desa Cikasungka secara resmi saya launching. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menaker Yasirli melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan juga Produktivitas Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 20 September 2025. Yasirli mengatakan hal ini merupakan salah satu bentuk kerja sama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli didampingi Dirjen Bina Lovotas Agung Nur Rohmat melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat. Para peserta akan menjalani magang di perusahaan manufaktur, pertanian, konstruksi, perawat lansia,
perhotelan, dan pengolahan makanan antara lain di kota Hokkaido, Osaka, Okinawa, hingga Fukuoka, Jepang. Yasir Lee mengatakan program magangnya bertema belajar ke negeri Sakura, berkarya untuk Nusantara. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Yasir Lee menegaskan program pemagangan ini tak hanya memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, dan etos kerja, tetapi juga membuka wawasan global yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Yang adik-adik juga harus pegang adalah semangat untuk maju. Masa magang adalah masa kita untuk belajar, bukan masa untuk panen, untuk bersenang-senang. 2 tahun, 3 tahun itu masa yang pendek. Ingat, kesempatan di luar negeri mahal. Adik-adik harus bisa manfaatkan setiap jam yang ada untuk belajar sesuatu yang baru. Menaker juga menghimbau agar para peserta memanfaatkan kesempatan magang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya bagi keterampilan teknis maupun soft skills. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini mengimbau agar petani dan juga pihak terkait dapat memperhatikan 3 prioritas utama dalam dunia pertanian. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin saat menghadiri acara Pasar Murah dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Rusunawa Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam acara Pasar Murah memperingati Hari Tani Nasional 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, ada 3 prioritas yang akan menjadi agenda pokok Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia atau Gerbang Tani bersama pemerintah. 3 prioritas tersebut diantaranya yakni pembagian tanah untuk petani, memastikan ketersediaan infrastruktur, pupuk, bibit, dan irigasi, serta membuka akses luas bagi hasil pertanian. Menurut Muhaimin, rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia masih sangat kecil, sehingga ditargetkan petani akan menguasai lahan minimal 2 hektar untuk memenuhi skala produksi yang layak. Begini, Gerbang Tani ini gerakan kebangkitan tani yang akan terus bekerja. 3 prioritas. Prioritas yang pertama, mendorong distribusi kepemilikan tanah untuk para petani. Tentu ini akan terus memohon kepada Presiden, memohon kepada semua pihak agar modal tanah untuk petani ini diperhatikan sungguh-sungguh, karena di situ menjadi fondasi petani berproduksi. Ibaratnya kailnya itu ya tanah itu. Karena itu tanah bagi Gerbang Tani, bagi saya, bagi seluruh bangsa ini adalah kebutuhan pokok dari para petani untuk mulai berproduksi. Yang kedua, tentu infrastruktur, bahan baku, bahan produksi, mulai pupuk, bibit, dan irigasi. Yang ketiga, tentu pemasaran, kemudian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, seperti yang sudah sama-sama kita lihat bahwa dari Caimin ini mempertimbangkan terkait dengan bagaimana mengutamakan atau prioritas dari program ataupun pertanian, apalagi Indonesia ini punya target agar menjadi negara yang bisa mencapai swasembada pangan. Sehingga tentu dari bidang pertanian ini menjadi salah satu fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu kalau misalnya kita melihat tadi berbagai upaya dilakukan oleh kementerian terkait dan tentu dibutuhkan kolaborasi bukan hanya dari lintas kementerian, melainkan dari para petani itu sendiri, sehingga diharapkan melalui kolaborasi ini terjalin sebuah kerja nyata yang terukur dan target terkait dengan swasembada pangan, maksud kami itu bisa tercapai Festi dan juga pemirsa. Tentunya di Hari Tani Nasional 2025 harapan kami semua adalah tidak hanya terkait dengan para pekerja-pekerja saja yang bisa sejahtera, tapi juga para petani, karena kalau kita lihat kan dengan adanya para petani yang sangat luar biasa bekerja, terus juga menanam tanaman-tanaman ataupun menanam hal-hal yang lain pastinya ya terkait dengan bahan pokok seperti itu. Sekali. Terkait dengan Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengatakan bahwa kita akan gencarkan sesuatu seperti swasembada pangan agar nantinya terkait dengan pertanian dan lain-lain ini bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik lagi dan juga jauh lebih tinggi lagi, apalagi tujuan dari Presiden Prabowo Subianto
ingin meningkatkan perekonomian Indonesia hingga 8%, Tiara. Maka dari itu dengan adanya swasembada pangan, terus juga kesejahteraan dari petani, apalagi kemarin pada saat Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto membicarakan ataupun membiajarkan terkait dengan janji-janji dari Presiden Prabowo dan juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan segera mensejahterakan para buruh dan juga para petani yang nantinya agar bisa jauh lebih sejahtera, bisa jauh lebih meningkat lagi dari segi kualitasnya, tidak hanya disediakan secara fasilitas-fasilitas yang sudah modern juga, tapi juga dari segi kesejahteraannya, seperti kita memiliki BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Nah, dari para petani dan juga para buruh ini juga akan mendapatkan hal yang serupa, dan ini juga salah satu langkah yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Kita lihat apakah kemudian dari prioritas bagi para petani ini bisa menghasilkan hasil nyata dan juga terukur, apalagi untuk mencapai swasembada pangan. Dan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Prabowo Subianto ini mendorong penyaluran bansos yang juga lebih tepat sasaran melalui penggunaan data sosial ekonomi terbaru. Dan pemerintah juga memperkuat program pemberdayaan agar bantuan sosial berdampak jangka panjang. Mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah kabinet merah putih pada Jumat 19 September 2025. Pertemuan ini membahas berbagai program prioritas Kementerian Sosial, khususnya mengenai penyaluran bantuan sosial yang diupayakan lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data ini menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah melalui verifikasi serta validasi untuk menjamin penyaluran bansos yang lebih terarah dan akurat. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap penerima bansos yang diduga terlibat dalam perjudian daring agar bantuan tidak disalahgunakan. Yang khusus kami laporkan malam ini soal bansos tepat sasaran. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bansos merupakan dukungan sementara dan menekankan pentingnya program pemberdayaan agar penerima dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, program penyediaan makan 2 kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas dan pemenuhan gizi bagi lansia terlantar turut diperkuat. Kita ingin penerima bansos ini tidak dimotivasi. Kita ingin yang namanya bansos ini difahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kita punya program itu juga permakanan untuk 2 kali sehari, sarapan dan makan siang, 35.000 penyandang disabilitas. Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Kementerian Sosial juga akan berkolaborasi dengan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperkuat anggaran pemberdayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto ini telah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital. Adapun salah satu langkah yang akan dilaksanakan yakni berupa pengadaan 330.000 Smart TV untuk sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai digitalisasi kini menjadi kebutuhan mendesak lantaran Indonesia merupakan salah satu negara terluas. Oleh karenanya, keberadaan teknologi tentu saja diperlukan untuk pemerataan pendidikan dan komunikasi. Untuk mendukung hal itu, Qodari pun menyampaikan bukti keberpihakan dan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung dunia digital, yakni dengan adanya pengadaan 330.000 smartboard atau papan tulis pintar untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Smartboard tersebut diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah di berbagai daerah termasuk pelosok untuk mendapatkan akses konten dan materi pembelajaran dari guru-guru berkualitas. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan solusi teknis melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Pak Prabowo sangat memperhatikan dunia digital, sangat menyadari pentingnya dunia digital karena apa? Satu, Indonesia sangat luas untuk bisa meningkatkan pendidikan secara merata, untuk memudahkan komunikasi. Kemudian ada skala ekonomi, ada aspek ekonomi di seluruh Indonesia yang begitu luas, itu perlu dunia digital. Dan salah satu bukti dari keberpihakan dan komitmen Pak Prabowo kepada dunia digital itu, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah pengadaan 330.000 smartboard ya ke sekolah-sekolah dengan maksud dan tujuan supaya sekolah-sekolah di Indonesia ini akan bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas dari guru yang berkualitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa penggunaan sirine dan juga strobo untuk pengawalan sementara waktu dibekukan. Kebijakan ini dilakukan setelah Polantas mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Korlantas Polri menegaskan bahwa penggunaan sirine dan strobo sudah diatur jelas, termasuk kapan digunakan dan tidak digunakan. Untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan publik, penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan untuk sementara dibekukan sampai selesai dilakukan evaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan, evaluasi akan melibatkan masyarakat dan para pakar untuk merumuskan langkah terbaik dalam penggunaan sirine dan strobo ke depan. Agus menegaskan Polantas berkomitmen mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui patroli serta tugas kepolisian yang lebih humanis dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Korlantas akan melakukan evaluasi. Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih. Kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo, semuanya sudah diatur. Ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Tetapi manakala ini aspirasi dari masyarakat, untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Korlantas Polri juga menggelar acara peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 digelar di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan komitmen Polantas untuk memberikan pelayanan yang humanis dan lebih dekat dengan masyarakat. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 digelar di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta dengan mengusung tema lalu lintas modern yang berkeselamatan menuju Indonesia Emas. Acara ini juga dirangkai dengan Safety Week yang disebut sebagai Hari Keselamatan Nasional. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, Polantas akan terus berkomitmen memberikan pelayanan ikhlas, humanis, hingga berkolaborasi dengan masyarakat serta para stakeholder. Kami akan selalu berusaha untuk sempurna dan baik. Maka dari itu, mendasari perintah Bapak Kapolri bahwa layani masyarakat dengan ikhlas. Jadi kami akan berkomitmen mendengarkan masyarakat. Kami akan berkomitmen berkolaborasi dengan masyarakat termasuk dengan stakeholder untuk bagaimana mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
momentum syukuran ke-70 Hari Lalu Lintas ini tentunya juga kita merayakan Safety Week. Jadi ada Hari Keselamatan Nasional. Jadi dengan Hari Keselamatan Nasional, Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70, kami mengharapkan partisipasi masyarakat, masukan masyarakat untuk memperbaiki Polantas. Polantas ke depan lebih modern, Polantas ke depan lebih empati, lebih humanis, dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat. Dan kami bisa bertugas bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani, serta mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Agus berharap Polantas ke depan dapat lebih modern, empatik, dan dekat dengan masyarakat guna mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim transformasi reformasi Polri ini untuk menindaklanjuti harapan dan juga masukan dari publik. Pembentukan tim ini bertujuan untuk merumuskan langkah reformasi Polri ke depan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan pembentukan tim transformasi reformasi Polri, yakni terdiri dari 52 pati dan menengah untuk menindaklanjuti harapan dan masukan dari publik. Menurutnya Polri terus melakukan perbaikan secara menyeluruh, meliputi operasional, instrumental, maupun pengawasan agar setiap kebijakan lebih transparan, humanis, dan sesuai harapan masyarakat. Sigit menegaskan masukan dari pakar dan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah reformasi Polri ke depan. Tentunya Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar, dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan atau berada dalam lingkup yang Polri memiliki tugas untuk memberikan pelayanannya, baik di dalam bidang Harkamtibmas maupun dalam bidang penegakan hukum. Jadi semua tentunya terus akan kita kaji sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan betul-betul bisa kita tindak lanjut. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi 11 DPR RI juga mengatakan kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga sejalan dengan program stimulus ekonomi 8+4+5 yang juga digelontarkan pemerintah. Langkah ini dinilai akan memberikan dukungan terhadap sektor real dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menurunkan suku bunga 3 bulanan atau 7 days repo rate dari 5% menjadi 4,75% atau sebesar 25 basis point. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan penurunan suku bunga ini berkolerasi dengan program stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah senilai 16 triliun lebih. Stimulus tersebut antara lain berupa bantuan pangan, program cash for work, insentif pajak UMKM, hingga dukungan bagi driver ojol dan truk. Dirinya menyebut kombinasi kebijakan fiskal dan moneter itu akan memberikan sinyal positif terhadap likuiditas pasar, mempermudah akses kredit, dan mendorong ekspansi ekonomi di sektor real.
Stimulus 845 itu kan adalah program pemerintah untuk melakukan intervensi pasar, memberikan dukungan bagaimana kinerja ekonomi itu bisa berjalan berkelanjutan. Dan tentunya ini kan untuk memastikan bahwa pemerintah kepingin masyarakat itu merasakan program apa saja yang ditarget oleh pemerintah dan pemerintah itu hadir di tengah mereka seperti apa. Dikaitkan dengan penurunan setingkat suku bunga 7-day repo rate-nya Bank Indonesia. Diturunkan dari 5 menjadi 4,75, 0,25 basis point. Ini dalam rangka untuk memberikan sinyal bahwa likuiditas itu tersedia di pasar. BI ingin menurunkan biaya-biaya modal, biaya-biaya uang yang fund yang ada di pasar dalam rangka apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini sejalan dengan keinginan bagaimana kita ingin melakukan ekspansi ekonomi secara kuat di sektor yield. Untuk itu maka bunga perbankan harus diturunkan. Arah bunga perbankan itu turun ya dimulai dari 7-day repo rate ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Jadi sejalan dan pertumbuhan optimal Pak ya? Diharapkan memberikan dorongan kepada sektor real untuk kemudian masyarakat dunia usaha menyerap kredit perbankan. Karena likuiditas yang ada saat ini sangat memadai dan sangat cukup untuk dilakukan sebuah ekspansi usaha. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu dari Ketua Komisi 11 DPR RI juga Misbakun menanggapi perihal terkait dengan Kementerian Keuangan yang akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap termasuk anggaran makan bergizi gratis. Misbakun menilai tujuan tersebut sangat bagus untuk mendorong banyak UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap, termasuk anggaran makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggaran belanja dapat segera terserap secara maksimal dalam menggerakkan perekonomian. Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun mengatakan, tujuan merelokasikan anggaran MBG dinilai sangat bagus. Menurutnya, tujuan itu dapat mendorong banyak UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Jadi begini, jangan dikatakan seakan-akan Pak Purbaya mau melakukan evaluasi terhadap MBG, tidak. Terkait dengan realisasi anggarannya. Karena beliau menyampaikan juga ke saya bahwa MBG itu program yang sangat bagus. Beliau ingin kemudian MBG itu berjalan sesuai dengan termin waktu yang ada, jadwal yang ada itu bisa realisasikan. Pak Purbaya itu mengatakan evaluasi bukan atas MBG-nya, tapi realisasi anggarannya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi Pak Purbaya tidak ingin mengevaluasi apapun, tapi realisasi anggarannya itu beliau kepingin semua terserap dengan baik. Dan tujuan sangat bagus. Kalau MBG ini bisa terserap anggarannya dengan bagus, saya yakin secara sektoral dan secara kewilayahan akan banyak membantu UMKM dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi di lokal. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan juga memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya pelebaran tersebut masih dalam batas aman sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026. Sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbakun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah.
minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta, kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya, saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa. Dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon dua aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah. Yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Komisi 8 DPR RI mendengar langsung tanggapan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. Dan dalam kesempatan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan masa adaptasi agar siswa siap mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan langsung tanggapan dan pengalaman mereka. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, menyoroti persoalan psikologis yang kerap mempengaruhi siswa sekolah rakyat. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera dicari solusinya. Sally menekankan pentingnya adanya pendampingan psikologis bagi siswa, khususnya di masa awal adaptasi, agar anak-anak benar-benar siap menempuh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harapannya program sekolah rakyat tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan emosional untuk mendukung pertumbuhan mereka. Juga menjadi catatan kami bahwa MPLS yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial masih terlalu pendek dan tentu juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan kondisi sosial geografis daerah yang masing-masing, karena setiap daerah ini kan punya kultur daerah yang mungkin sangat berbeda sehingga anak-anak mengalami shock beradaptasi dengan kultur daerahnya tersebut. Dan tentu MPLS yang dimasukkan oleh kami harus juga didampingi dengan kesiapan terapis-terapis yang memang harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Melalui catatan dan masukan ini, Komisi 8 DPR RI berharap program sekolah rakyat bisa berjalan maksimal sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Festi dan juga pemirsa, rasanya setiap hari selalu ada perkembangan dari Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program quick win ataupun program percepatan dari era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, dalam hal ini, salah satu yang menjadi sorotan adalah bukan hanya bagaimana menyediakan ruang belajar, fasilitas, ataupun tenaga pengajar itu sendiri, melainkan dari sisi pendampingan psikologis. Betul. Karena memang dari Komisi 8 kalau misalnya berdasarkan pemberitaan tadi kita sama-sama melihat bahwa untuk dari psikologis ini menjadi salah satu perhatian juga yang ditekankan dari pemerintah terhadap para siswa yang berada di sekolah rakyat. Sehingga diharapkan tentunya bukan hanya dari sisi pembelajaran saja, melainkan dari sisi mental juga ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Betul, harus sekali. Karena kita juga turut apresiasi sekali kepada Komisi 8 DPR RI yang juga turut sangat mempedulikan anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia seperti itu. Apalagi dengan hadirnya sekolah rakyat yang sebelumnya ada hadir program makan bergizi gratis. Ini juga untuk protein dan juga vitamin anak-anak sendiri. Bagaimana mereka nantinya bisa mendapatkan gizi yang cukup dan agar nantinya mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Selain dari segi gizi, pemenuhan gizi, tapi juga Presiden Prabowo Subianto ini sangat konsisten sekali terkait dengan perkembangan anak ini. Tidak hanya dari gizinya saja, tapi juga bagaimana nanti anak-anak ini bisa merasakan fasilitas pendidikan yang layak. Betul. Karena kan tidak semua anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang sama rata. Tapi dengan hadirnya sekolah rakyat ini, tentunya juga Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh anak-anak yang kita mulai dari desa ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang mungkin yang berada di perkotaan, seperti itu. Maka dari itu nantinya tidak akan ada lagi
yang namanya anak desa dan juga anak perkotaan, semuanya sama rata dari segi pendidikan, terus juga fasilitasnya, apalagi sudah ada pengadaan seperti laptop, terus juga buat anak-anak ataupun tab, tablet, dan itu juga bisa diakses oleh mereka. Dan dari Menteri Komdigi ini juga ada akses internet yang bisa sama-sama dinikmati oleh mereka, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan ini juga selalu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah rakyat pastinya, dan juga untuk menampung seluruh aspirasi dari anak-anak apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Selain tadi juga ada yang namanya sekolah rakyat, maka dari itu dihadirkanlah cek kesehatan gratis. Dari pendidikannya sudah terpenuhi, dari gizinya sudah terpenuhi. Apakah ada temuan-temuan baru dari cek kesehatan gratis ini? Ternyata ada juga, dan mudah-mudahan ke depannya program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto semakin maju, semakin meningkat, dan juga bisa merata ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Betul sekali. Kalau misalnya kita melihat berbagai program prioritas, mulai dari tadi sekolah rakyat, kemudian cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, ini saling berkaitan. Tentu kita berharap dengan kehadiran sekolah rakyat yang dinilai sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, ini bisa terwujud. Dan pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. 5 unit rumah kontrakan Pendurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten ini ludes terbakar oleh api. Api diduga berasal dari salah satu kamar akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan 5 kontrakan di Pendurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pada Jumat 19 September 2025 petang. Banyaknya bahan dan juga barang mudah terbakar membuat seluruh bangunan di dalam rumah kontrakan tersebut hangus tak tersisa. Menurut salah seorang penghuni rumah kontrakan, Siti mengatakan saat terjadi kebakaran, dirinya sedang di dalam rumah menonton televisi. Kemudian terdengar warga ramai memberitahukan kebakaran dari kontrakan nomor 3. Api terlihat dari atap plafon kontrakan lantaran api dengan cepat membesar, membuat dirinya tidak dapat menyelamatkan seluruh barang berharga miliknya, seperti seragam sekolah, kartu keluarga, hingga KTP. Yang sebelah mana, Bu? Yang ini? Iya. Tadi posisi Ibu lagi di mana? Tadi saya posisi mau mandi, tapi melihat api di kamar mandi itu udah gede banget dari sebelah, jadi kita nggak sempet kemana-mana. Dari sebelah tempat Ibu? Iya, jadi saya langsung main kabur aja sama anak saya. Masak apa gimana, Bu? Enggak ada yang masak, saya lagi nonton TV. Yang sebelah lagi aktivitas apa yang Ibu tahu? Saya tahunya udah keluar, orang udah rame-rame dari sebelah sini nih. Kontrakan nomor berapa, Bu? Nomor 3 katanya. Yang nomor 3? Nomor 3. Api dari situ. Kamar mandi katanya apa? Lampunya nyala katanya. Apa kayak bunyi keluar asap. Di mana? Ini yang tengah. Dari mana apinya? Dari mungkin listrik atau lagi masak atau gimana? Kayaknya listrik deh, Pak. Orang langsung di atas sih itunya. Bunyinya sih. Jadi sayanya udah bingung, udah nggak sempet selamatin apa-apa. Kondisi memang ditinggal penghuninya apa ada penghuninya saat itu? Ya ada, semua ada penghuninya kan. Ada. Cuman kan kita nggak sempet. Namanya ngeliat api udah cepet ya, Bu, cepet seperti itu, nggak kayak banjir gitu, Pak. Iya, iya. Nggak ada yang bisa diselamatin ya, Bu? Sekolah, tas anak, kakak, KTP, jasa apa udah dokumen habis semuanya kan. Aku mau ngambil tadi udah melihat api dari atas itu udah ngeri banget akunya. Sementara Komandan Regu Damkar UPT Ciledug Syuhada mengatakan api berawal dari plafon kamar kontrakan nomor 3 diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Kebetulan kami datang ke TKP, memang api sudah besar. Jadi semua bangunan sudah ada api dari 5 pintu kontrakan. Penyebabnya menurut informasi dugaan sementara arus pendek. Itu muncul dari mana api pertama, Pak? Api pertama dari kontrakan nomor 3, api ada di atas plafon awalnya keluar asap. Itu di bagian belakang atau depan, Pak? Di ruang tengah. Kalau untuk personel dan mobil yang dikerahkan, kami menurunkan 30 personil dan 8 unit yang kami turunkan pada sore hari ini.
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan melibatkan 30 personil dan 8 armada pemadam kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Cipularang kilometer 99 pada Minggu 21 September 2025. Tentunya insiden ini melibatkan sebuah mobil derek dan juga 2 bus pariwisata. 2 orang menjadi korban akibat kejadian ini. Sopir mobil derek mengalami luka berat, sementara seorang kenek mengalami luka ringan. Peristiwa kecelakaan terjadi ketika mobil derek Jasa Marga akan berputar arah dari Bandung menuju Jakarta. Di saat bersamaan, bus Prima Jasa datang dari belakang dan menabrak kendaraan derek tersebut. Tak lama bus pariwisata Rudi Mapanjaya juga menghantam mobil derek yang sudah terdorong. Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri, Kompol Joko Priyanto, menjelaskan penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi bus Prima Jasa kurang antisipasi dan tidak menjaga jarak aman. Akibatnya kejadian ini 2 orang mengalami luka-luka, pengemudi derek mengalami luka berat, dan kenek luka ringan. Adapun kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Natania Astrial, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV yang juga dikendarai oleh remaja berusia 15 tahun menabrak 3 pengendara sepeda motor di Jalan Raya BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Akibat insiden tersebut, pengendara motor yang merupakan pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian, sementara 2 pengendara lainnya mengalami luka-luka. 3 pengendara sepeda motor ini terkapar di tengah jalan setelah ditabrak mobil SUV di Jalan Raya BSD Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Seorang pengendara sepeda motor berinisial S berusia 56 tahun yang merupakan pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Sedangkan seorang wanita pengendara motor lainnya berinisial IA 30 tahun dan EA 34 tahun mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saksi mata mengatakan kecelakaan ini bermula saat mobil SUV yang dikendarai remaja berusia 15 tahun berinisial BNA melaju dari Pagedangan menuju pintu tol BSD. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil SUV yang dikemudikan BNA hilang kendali karena mengantuk hingga akhirnya menabrak pembatasan jalan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Mobil SUV kemudian terus melaju hingga akhirnya menabrak 3 pengendara sepeda motor yang melaju intermoda Cisauk menuju kawasan Frogi. Ketiga pengendara sepeda motor yang tidak sempat menghindar akhirnya tertabrak hingga terpental beberapa meter. 1 orang tewas, 2 pengendara lainnya terluka. Mobil sama motor, jadi mobil dari arah lurus ya Sauk, dia seharusnya belok ke kiri, jalan tol. Dia ngantuk, jadi dia labas tabrak barier, nanti ini koi. Yang ngantuk yang mana? Mobil lah. Mobil. Ya, berasnya warna hitam. Yang ngantuk berarti langsung di sini. Dengan keadaan bat sebelah kiri bocor. Pak itu kenceng nggak sih Pak? Ya. Kenceng nggak Pak pasti Pak? Oh kenceng. Oh, ya. Kenceng kali itu. Soalnya beruntungnya 3 motor sama dia. Korban 3 orang. Yang 1 cewek, yang 2 perempuan. Tapi yang ojol 1 meninggal tempat. Yang 2 masih aman, cuma luka-luka aja di bagian muka sama tangan. Kalau yang ojol meninggal dunia. Untuk korban yang ojol Pamulang, abu-abu, benda baru. Umur kurang lebih ya dari 50-an. 2 pengendara sepeda motor yang terluka kini dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital. Sementara jenazah pengemudi ojek online dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria yang diduga pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil tertangkap oleh warga di Jalan Mojopahit, Medan pada Jumat siang 19 September 2025. Salah satu pelaku terlihat mengenakan atribut ojek online saat berusaha melarikan diri. Dalam rekaman CCTV milik warga, terlihat kedua pelaku diamankan oleh warga di Jalan Mojopahit, Medan saat berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Warga yang geram dengan aksi kedua pria tersebut yang diduga pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil sempat menghajar mereka sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Hendrik, juru parkir Jalan Mojopahit, Medan mengatakan,
Keduanya diduga merupakan bagian dari komplotan spesialis pecah kaca mobil. Keduanya diketahui mengambil tas kecil berisi sapu tangan di dalam mobil warga yang parkir di jalan tersebut. Saat akan melarikan diri, sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku terlibat tabrakan dengan motor box dari arah berlawanan. Ada yang duduk di warung ini jerit saling lari dia ke sana, ditabraknya dengar lewat. Nah, jatuh di situ, yang satu cover, satu lari ke sana. Berapa orang, Pak? Di sana 2 orang. Naik kereta apa, Pak? Sepeda motor. Dan aksinya bukannya uang. Jadi apa, Pak? Sapu tangan. Dikira mungkin uang. Ciri-cirinya apa? Tadi ada pakai baju apa dia? Jaket apa? Dia Pak tadi pakai jaket Gojek. Kini kedua tersangka telah diserahkan warga ke Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Palestina Mohamed Hamaida, 40 tahun, harus rela untuk sementara waktu menghabiskan waktu di rutan BNNP Bali setelah diciduk petugas tentara nekat membeli sejumlah narkotika, mulai dari ganja, ekstasi, dan juga sabu untuk diedarkan kembali. Ironisnya, Hamaida sengaja datang ke Bali untuk berjualan barang haram narkotika. Warga negara asing asal Palestina Mohamed Hamaida hanya bisa terdiam saat dihadirkan di hadapan media. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pria berkepala pelontos ini tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah aksinya tercium aparat. Hamaida diciduk di kosnya di Jalan Kesambi Indah nomor 27, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, usai membeli ganja, ekstasi, dan sabu untuk diedarkan kembali. Aparat menyita ganja sebesar 11,6 gram neto, beberapa butir ekstasi dengan berat 1,5 gram neto, serta sabu seberat 0,27 gram. Semua narkotika itu dibeli tunai oleh Hamaida dari seseorang berinisial Big Mouse yang kini masuk DPO alias buron. Sebelum barang haram tersebut sempat diedarkan, Hamaida keburu ditangkap petugas BNNP Bali. Saat diamankan, Hamaida memilih pasrah dan tanpa melakukan perlawanan. Yang didapat adalah ganja yang berhasil disita 11,61 gram neto, diperoleh oleh temannya inisial MJ, dan saat ini kita sudah buatkan DPO, dan juga ekstasi yang berhasil kita sita seberat 1,55 gram neto, serta sabu yang kita sita beratnya 0,27. Keduanya diperoleh dari seorang yang berinisial menurut pengakuan yang bersangkutan Bikmos, namanya DPO. Dan modus operandinya yang bersangkutan membeli secara langsung dengan tunai. Petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial MH pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos di TKP tersebut. Petugas menemukan barang bukti berupa ganja, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1. Ini dua-duanya golongan 1 untuk golongan bukan tanaman dan non-tanaman. Penyidik Madya BNNP Bali Tri Kuncoro menyebut WNA Palestina itu sengaja datang ke Bali untuk berdagang barang haram narkotika, tapi kedatangannya ke Pulau Dewata tidak ada kaitan dengan konflik antara Palestina Israel. Atas perbuatannya, Hamaida dijerat pasal 116 ayat 1 tentang narkotika dengan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satreskrim Polresta Bandar Lampung ini menetapkan seorang karyawan bank sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Seorang account officer bank cabang Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berinisial YL, ditetapkan Satreskrim Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. YA diduga melakukan korupsi dalam pemberian kredit modal kerja hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Dalam korupsi ini, tersangka menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan pengajuan kredit dengan memasukkan data dan dokumen yang tidak benar demi meloloskan pinjaman untuk PT Saljana Mandiri Mas. Dari situ tersangka mendapat fee dari pihak perusahaan dan dana kredit yang dicairkan bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan pribadi. Bahwa ada laporan rekening koran selama 3 bulan yang tidak benar, kemudian laporan keuangan 2 tahun terakhir yang juga fiktif. Ini kemudian menjadi satu dalam berkas dokumen pengajuan kredit yang kemudian dianalisa oleh yang bersangkutan sebagai penilai. Nah, hasil penilaiannya itu bahwa tetap bisa diberikan
pinjaman terhadap PT Sarjana Mandiri Mas. Padahal dalam hal ini laporan keuangan itu yang dibuat adalah tidak benar. Berdasarkan beberapa keterangan yang sudah ada, bahwa memang ada kesepakatan di awal terkait dengan proses membantu sehingga KMK Tangguh ini bisa cair, dan kemudian ada permintaan sejumlah fee kalau nanti cair, dan itu sudah diberikan. Itulah yang kemudian kami lakukan penyitaan. Kerugian negaranya berdasarkan perhitungan BPK senilai 2 miliar. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, usai demonstrasi Agustus lalu, masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur bersatu padu untuk menolak segala bentuk aksi, provokasi hingga penjarahan. Melalui momentum ini juga, seluruh warga Jaktim akan terus bergerak bersama dalam menjaga Jakarta dan memaksimalkan seluruh program pemerintah yang tengah dikerjakan. Sebanyak 5.000 warga Kota Administrasi Jakarta Timur hadir secara langsung dalam apel siaga dan senam sehat dalam rangka mengecam aksi anarkis yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, deklarasi 3 tuntutan masyarakat Jakarta Timur, antara lain menangkap provokator, penjara demonstrasi, menolak berita hoaks media sosial, hingga memaksimalkan 3 program Astacita, yakni makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi merah putih. Adapun momentum ini dilakukan sebagai bentuk komitmen solidaritas seluruh elemen masyarakat Jaktim untuk bergerak bersama memberi dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Masyarakat Jakarta Timur, Edi Marzuki, memastikan kondisi wilayah Jakarta Timur aman terkendali, serta menolak segala bentuk aksi kerusuhan, penyebaran informasi palsu, hingga tindakan penjarahan. Adapun melalui momentum ini, masyarakat Jakarta Timur meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas pelaku provokasi dan penjara atas insiden anarkis beberapa waktu lalu. Lebih kepada kita kepingin mengabarkan kepada warga Jakarta Timur yang bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana yang orang gadang-gadangkan Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan. Kita menolak hoax. Kita menolak akan penjarahan. Begitu. Kami warga Jakarta Timur khususnya menuntut kepada pemerintah. Yang pertama, untuk menangkap para penghasut, perusuh, dan penjara. 2, kami warga Jakarta Timur menolak hoax dan fitnah di media sosial terhadap pemerintah. 3, kami warga Jakarta Timur menuntut supaya agar memaksimalkan program-program kerakyatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Atas solidaritas warga Jakarta Timur ini, diharap mampu meningkatkan literasi warga tersebut untuk menolak segala bentuk anarkistis serta mendukung kondisi Jakarta yang tetap kondusif dan terkendali. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan 5 strategi utama agar Indonesia mampu tangguh dan siap menghadapi masa depan. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga transformasi digital. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri forum Endgame Town Hall pada Sabtu 20 September 2025. Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan di tengah rivalitas geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, Indonesia harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memposisikan diri sebagai pemain utama di panggung global. AHY menyebut bonus demografi, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar yang harus dibangun dengan kualitas SDM unggul dan kepemimpinan transformatif. Menurutnya, masa depan Indonesia tidak boleh dibangun dengan horizon pendek, namun harus berorientasi jangka panjang agar bangsa ini mampu bertahan di tengah gelombang perubahan, sekaligus meraih kesempatan baru untuk generasi mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang, Mabes TNI menggelar TNI Fair di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menampilkan pameran alutsista, panggung hiburan, bakti kesehatan, dan pembagian sembako untuk masyarakat. TNI Fair dalam rangka HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia resmi digelar di Monas, Jakarta pada 20 dan 21 September 2025. Acara ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang antusias melihat berbagai pameran alutsista dari 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara. Selain pameran alutsista, TNI Fair juga menyuguhkan panggung hiburan, posko bakti kesehatan untuk pengunjung, serta pembagian paket sembako sebagai wujud kepedulian sosial TNI kepada masyarakat. Ribuan pengunjung terlihat memadati lokasi sejak pagi hari, termasuk anak-anak yang tertarik melihat langsung kendaraan tempur, persenjataan, dan teknologi militer modern yang jarang bisa dilihat dari dekat. Melalui kegiatan ini, TNI berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Mendukung acara military fair yang di Monas ini ya, kita mendukung acaranya Mabes TNI dalam rangka Panglima TNI HUT TNI Fair dalam rangka HUT TNI. Ya, jadi inilah yang kami lakukan karena memang kalau kita lihat berulang kali masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kita. Ya, jadi juga sarana hiburan buat mereka. Mudah-mudahan juga jadi generasi-generasi anak-anak, saya lihat banyak sekali yang mudah-mudahan jadi generasi penerus kami nanti ke depannya. Yang dipamerkan apa aja, Mas? Hampir semua kita yang boleh diketahui oleh umum. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Festi dan juga pemirsa, kita sudah sama-sama melihat bagaimana semaraknya dalam rangkaian HUT ke-80 TNI yang akan puncak acaranya ini berlangsung pada 5 Oktober 2025. Tadi sudah ada beragam acara mulai dari panggung hiburan, kemudian cek kesehatan gratis, bahkan ada pembagian sembako juga nih. Luar ternyata biasa. bukan hanya dari sisi ulang tahun Republik Indonesia tahun ini ke-80, melainkan juga dari HUT TNI juga yang ke-80 nih. Luar biasa, ada apa sih dengan angka 80? Kayaknya angka ini sangat ikonik sekali untuk kita semua ya, apalagi kita melihat kan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun kemarin juga sangat semarak sekali, terus juga sangat menggembirakan, apalagi ini banyak sekali HUT gitu ya, Tiara dan juga pemirsa yang akan dilaksanakan terkait dengan HUT TNI yang ke-80 nanti pada 5 Oktober mendatang, tapi juga beberapa rangkaian acara sudah mulai dilakukan, seperti tadi juga ada panggung hiburan, tentu juga ada seperti kayak pesta rakyat sendiri, dan juga ada harga pangan yang sangat murah, terus juga pembagian sembako. Ini sangat luar biasa sekali, ini juga sangat membantu masyarakat terkait dengan pengembangan ataupun membentuk sebuah acara. Ini tidak hanya semata-mata untuk membuat acara saja, tapi juga memberikan beberapa edukasi kepada masyarakat seperti apa sih alutsista yang ada di Indonesia ini dan bagaimana cara pengembangannya, bagaimana cara pengoperasiannya, itu nanti juga akan dijelaskan oleh para TNI nantinya di sana seperti itu. Dan ini sangat luar biasa sekali, tentunya juga antusias dari masyarakat Jakarta yang hadir ke Monas ini luar biasa banyak sekali, selain sambil berolahraga, tapi juga bisa sambil menikmati hiburan-hiburan kecil yang ada di sana. Tidak hanya kecil, tapi juga manfaatnya sangat besar sekali, luar biasa sekali. Mudah-mudahan acara-acara seperti pembagian bahan sembako yang murah ataupun juga pembagian bahan sembako yang gratis ini bisa ada terus ya. Ini juga pasti juga kan harapan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta seperti itu. Tidak hanya mereka, tapi juga kita juga turut ingin sekali tetap ada ya untuk bantuan-bantuan sosial, terus juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa lebih dekat lagi dengan TNI, kita juga bisa lebih satu sama lain saling gotong royong, karena untuk menjaga bangsa dan negara ini tidak hanya dari pemerintah ataupun dari TNI Polri, tapi juga masyarakat Indonesia harus berbarengan, harus kompak sama-sama untuk menjaga Indonesia ini semakin maju, damai, dan cinta perdamaian. Tentu saya rasa juga bahkan dengan penyelenggaraan rangkaian acara HUT ke-80 TNI ini menjadi salah satu cara agar TNI juga semakin dekat, semakin mengayomi tentunya dengan masyarakat melalui serangkaian acara ini bisa menjadi sebuah wisata edukasi bagi anak-anak ataupun bagi keluarga, apalagi melalui dari pameran alutsista ini sangat menarik sekali. Betul, tuh kan masyarakat aja bisa diayomi, apalagi kamu katanya gitu kan ya kalau kata istilah-istilah. Dan pemirsa, informasi lainnya
lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri meluncurkan screening puluhan karya film melalui produksi negara organisasi kerjasama Islam dunia. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam menggunakan langkah diplomasi kebudayaan. Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata mengungkapkan Screening Art Lumiere Indonesia Festival 2025 merupakan festival film dari negara-negara Islam dari seluruh dunia. Screening tersebut berlangsung sejak 19 hingga 21 September ini. Anies Mata menjelaskan total 45 film diproduksi oleh 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang terdiri dari 17 film panjang dan 28 film pendek yang memuat pesan universal mengenai perdamaian. Adapun peluncuran ini kolaborasi dari Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan film negara, Kementerian Kebudayaan, dan pelaku bisnis bioskop di Indonesia. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan kegiatan ini secara rutinitas tahunan dan membidik pelaksanaan tahun depan mampu lebih besar dari tahun ini. Ini adalah satu permulaan dari ide besar yang insya Allah akan kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Kita mulai dari festival film tahun ini, dan insya Allah ini akan menjadi awal dari upaya untuk mendekatkan budaya antara Indonesia dengan negara-negara Islam. Jadi ini bagian dari diplomasi kebudayaan kita. Kita sengaja memulainya dari film karena saya pikir ini adalah produk kebudayaan yang paling bisa kita nikmati dan merupakan tempat untuk membicarakan banyak ide, pikiran, perasaan kita semuanya yang mewakili budaya dari masyarakat kita pada umumnya. Film-film yang diputar di sini bukan film-film bernuansa Islam secara spesifik, tapi film-film yang diproduk di negara-negara Islam. Ya, karena pesertanya 57 negara anggota OKI. Jadi kita fokusnya di sini. Yang penting film itu mewakili budaya dari masyarakat itu, dan tema kita karena acara ini diadakan di tengah konflik yang begitu banyak. Jadi tema dari festival kali ini adalah tema tentang perdamaian. Ini cerita tentang perdamaian. Mudah-mudahan insya Allah ini langkah kecil yang kita mulai dari satu perjalanan panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga tengah mematangkan skema berbasis pasar untuk menarik dana dolar WNI agar masuk ke dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa dan mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah. Pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 September 2025. Purbaya mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah. Menkyu menambahkan aliran dana falas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian warga negara Indonesia diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat. Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan, itu utamanya.
Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya supply dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan. Dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un ini menyatakan pengembangan kecerdasan buatan ataupun AI menjadi prioritas utama untuk modernisasi teknologi senjata dan kemampuan drone militer. Dalam kunjungan ke Kompleks Teknologi Aeronautika tanpa awak di Pyongyang, Kim menyaksikan uji coba drone multifungsi dan kendaraan pengintai tanpa awak. Ia menekankan pentingnya pengembangan cepat teknologi AI untuk meningkatkan sistem senjata nirawak, serta mendorong perluasan produksi massal drone. Kunjungan ini terjadi hanya sepekan setelah Kim menyaksikan uji coba mesin roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua yang diklaim memperluas kapabilitas nuklir Pyongyang. Korea Utara saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan cruise bersenjata nuklir, stok persenjataan nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, atraksi unik terjadi di pantai tengah Italia. Pembalap nasional Fabio Barone memacu Ferrari di atas kapal perang milik Angkatan Laut demi meraih rekor dunia mobil tercepat di atas kapal. Rekaman memperlihatkan suara Ferrari beraung di landasan kapal perang yang luas. Fabio Barone, yang dikenal sering memburu rekor dunia nyeleneh, kini menantang diri memacu mobil sport legendaris itu di area tak biasa. Dengan helm dan perlengkapan lengkap, Barone melaju kencang di sepanjang arena di atas kapal, mencoba membuktikan kalau Ferrari tetap bisa unjuk gigi meski di atas kapal perang. Pihak penyelenggara menyebut atraksi ini sebagai perpaduan teknologi otomotif dan kekuatan maritim Italia. Angkatan Laut Italia memberikan izin khusus untuk pemakaian kapal perang sebagai arena yang jarang terjadi. Barone menyatakan aksi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kebanggaan. Ia ingin memperlihatkan teknologi dan gaya hidup Italia ke dunia. Penonton di sekitar pelabuhan pun bersorak saat Ferrari merah itu melesat di bagian atas kapal yang biasanya dipakai pesawat tempur. Sebelumnya Barone juga dikenal sebagai pembalap yang sering membuat rekor unik, termasuk menaklukkan jalur pegunungan ekstrim di berbagai belahan dunia. Rekor di atas kapal perang ini diharapkan bisa tercatat resmi di Guinness World Record. Namun panitia masih menunggu verifikasi dari Guinness. Fabio Barone menambahkan momen ini jadi simbol penyatuan semangat balap dengan tradisi maritim Italia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Denmark juga memimpin latihan militer bersama di Greenland melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan juga ketegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dan Trump juga menyebut Putin telah mengecewakan dirinya terkait perang Ukraina. Trump menyatakan dirinya awalnya mengira konflik Ukraina akan menjadi yang paling mudah diselesaikan karena hubungan pribadi yang selama ini dijalin dengan Putin. Namun dalam pernyataannya, Trump mengaku Putin telah benar-benar mengecewakan harapannya. Selain membicarakan Ukraina, konferensi bersama ini juga menegaskan hubungan erat antara Washington dan London di bawah pemerintahan baru Starmer. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk terus menekan Rusia dan memberikan dukungan penuh bagi Kiev.
Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan Ukraina dan akan terus membahas opsi diplomatik serta militer. Sementara itu, PM Starmer menilai komentar Trump menandai babak baru dalam tekanan politik internasional terhadap Kremlin. Pernyataan Trump menjadi sorotan mengingat selama ini ia dianggap memiliki hubungan dekat dengan Putin. Banyak pengamat menilai komentar ini menunjukkan adanya pergeseran sikap Trump terhadap Rusia. Hingga kini belum ada respon resmi dari Kremlin, namun pernyataan terbuka Trump diperkirakan akan menambah ketegangan dalam hubungan Moskow-Washington di saat perang Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pejabat di New York juga ditangkap saat berunjuk rasa menentang kondisi buruk di pusat penahanan imigrasi Manhattan. Sebanyak 77 orang ditahan dalam aksi protes di gedung Federal Plaza. Di antaranya ada anggota Dewan Kota, Legislatif Negara Bagian, dan City Comptroller Brad Lander. Mereka berusaha masuk ke ruang tahanan di lantai 10 yang diduga padat dan kotor, namun agen federal melarang dan menangkap mereka saat melakukan aksi duduk di koridor. Insiden ini terjadi sehari setelah Hakim Federal memerintahkan ICE untuk memperbaiki kondisi mulai dari kebersihan, ruang yang layak, sampai fasilitas dasar seperti sabun dan produk higienis. Pejabat dan pengunjuk rasa menuding petugas imigrasi berusaha menutup-nutupi kondisi di dalam, bahkan mengunci pintu dengan zip ties dan menutup celah dengan lakban agar tidak terlihat dari luar. Mereka juga mengkritik tindakan petugas yang disebut tertawa saat menangani proses penahanan, sesuatu yang dinilai menunjukkan sikap tidak manusiawi terhadap para tahanan. Fiska Yusril, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda Pakistan Timur. 1,2 juta orang terdampak, 250 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tentunya tragedi ini menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah dan pasar. Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah, sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menara Eiffel di Paris pada Minggu 21 September malam terang menderang dengan pesan solidaritas menjelang sidang Majelis Umum PBB. Hal ini terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron menegaskan Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina. Menara Eiffel menampilkan bendera Palestina dan Israel yang dipisahkan oleh gambar merpati damai. Warga dan wisatawan terlihat berjalan di sekitar menara, sementara pedagang kaki lima menata miniatur Menara Eiffel untuk dijual. Sebuah kapal juga terlihat melintas di Sungai Seine di bawah menara yang bercahaya. Sebelumnya Presiden Macron menyatakan Timur Tengah sedang memasuki awal perjalanan menuju perdamaian, seiring semakin banyak negara yang secara resmi mengakui Palestina. Setelah Kanada, Australia dan Inggris mengakui negara Palestina, mereka menegaskan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahannya di masa depan. Sedikitnya 10 negara termasuk Prancis, Belgia, Luxembourg, Portugal, Malta, Andorra, dan San Marino diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam sesi khusus Majelis Umum PBB ke-80 tentang Palestina. Saat ini 151 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Festi dan juga pemirsa, berbagai cara dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk menunjukkan dukungan solidaritas terhadap Palestina mengingat konflik antara Israel dan Palestina ini masih terus terjadi hingga saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa telah dilaksanakan voting Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 kemarin yang menghasilkan sejumlah resolusi ataupun deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi New York, di mana sejumlah poin dari deklarasi ataupun resolusi ini
diantaranya mendukung solusi dua negara untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Dan kalau misalnya kita melihat juga bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait dengan konflik ini, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia dari awal ini memang memiliki hubungan yang dekat dengan Palestina, dan kalau kita lihat juga di berbagai kunjungan baik itu dari Presiden Prabowo Subianto ataupun dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang terus menggaungkan bagaimana bentuk solidaritas Indonesia terhadap Palestina agar Palestina bisa memperoleh kemerdekaan, dan juga solusi dua negara ini memang dinilai menjadi solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Dan juga memang kita akan melihat juga bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan seperti yang tadi juga sempat dikatakan bahwa terkait dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali melakukan berbagai kunjungan kenegaraan di berbagai negara maupun di negara tetangga sendiri, ini selalu menyempilkan beberapa terkait dengan agenda Palestina, seperti itu terkait dengan bagaimana caranya Indonesia bisa terus menyerukan sebuah perdamaian. Dukungan bagi negara Palestina ini tidak hanya kita berbicara soal agama, tapi juga kita berbicara soal sebuah kemanusiaan, karena kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang terluka di sana, yang meninggal dunia, bahkan anak-anak terkhususnya ya, mereka yang harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, masa depan yang cerah, tapi harus ditinggalkan oleh orang tua, terus juga harus meninggal dunia di usia muda. Ini sangat disayangkan sekali. Dan kalau kita lihat dari Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera juga sempat mengatakan kepada di PBB seperti itu untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB, meskipun ini Israel ini menjadi salah satu langkah ataupun menjadi salah satu negara tetap di anggota PBB, tapi kalau kita lihat ini kan banyak sekali yang dirugikan oleh Israel, bahkan sempat menyambungkan dengan Amerika Serikat ataupun melibatkan Donald Trump, tapi dengan adanya beberapa hal terkait dengan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini tentunya juga akan berdampak ke negara-negara lain dari segi ekonomi, pastinya seperti itu ya, dari saling serang, aksi saling serang ini juga sangat merugikan sekali. Maka dari itu dari Indonesia sendiri sebagai negara yang sangat demokrasi dan juga bebas aktif ini, kita juga tentunya juga sangat menyerukan sebuah perdamaian, tidak memihak kepada yang manapun, tapi kita memihak kepada sesuatu yang sangat mengandalkan sebuah perdamaian. Mudah-mudahan terkait dengan ketegangan yang berada di kawasan Timur Tengah yang juga mengakibatkan beberapa negara yang hingga saat ini juga seperti Ukraina, terus juga negara-negara lainnya, ini bisa segera meredam seperti itu, dan mudah-mudahan perdamaian dunia ini bisa terus ada dan juga bisa secepatnya kita sama-sama mewujudkan keinginan kita bersama adalah semua negara ini bisa sama-sama bersatu, berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi di dalam negeri saja, tapi juga kita sama-sama di luar dunia ini, kita harus sama-sama bersama untuk kemajuan ekonomi dunia di masing-masing negara ini agar jauh lebih baik lagi, dan tentunya tidak ada lagi yang harus kehilangan keluarga, terus juga bercak-bercak darah di mana-mana, dan semuanya bisa aman dan juga tetap damai. Dan memang melalui voting Majelis PBB ini sudah didukung dari banyak negara-negara maju, di antara Prancis dan juga Arab Saudi. Tentu ini diharapkan menjadi tekanan lebih agar solusi dua negara mengatasi konflik Israel dan juga Palestina ini segera terjadi. Mudah-mudahan ya harus damai terus, harus baik-baik terus, karena kita juga mengharapkan semuanya baik-baik aja lah ya, gitu kan ya. Karena nanti juga kan akan berdampak pada kita semua, dan kita juga sangat sedih sekali ketika melihat saudara-saudara kita harus terluka. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.